Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmalul Kafa, dengan NIM 24108020115. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang himpunan dan bilangan. Nah, yang pertama ada himpunan. Nah, himpunan ini adalah kumpulan objek atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, seringkali ini digunakan untuk mengelompokkan data dalam matematika. Nah, kalau lebih ringkasnya yaitu himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek seperti itu. Kemudian yang kedua ada bilangan. Nah, bilangan adalah konsep dasar yang kita gunakan sehari-hari untuk menghitung, kemudian mengukur dan membandingkan berbagai nilai. Ataupun bisa dibilang bilangan ini adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecahan dan pengukuran. Nah, biasanya bilangan ini disimbolkan dengan angka. Kemudian pemahaman tentang himpunan dan bilangan ini sangat penting sebagai pondasi untuk mempelajari konsep matematika lebih lanjut. Nah, pengantar ini akan membahas definisi, kemudian juga ada sifat dan penggunaan dasar kedua konsep tersebut dalam konteks matematika. Nah, yang pertama ada penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan ini himpunan dapat disajikan dengan mencantumkan anggota secara langsung di dalam kurawal. Contohnya yaitu A. Nah, dalam kurungnya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, metode ini itu efektif untuk himpunan dengan anggota yang terbatas dan mudah dipahami secara visual. Kemudian himpunan juga bisa didefinisikan melalui sifat atau aturan yang harus dipenuhi oleh elemennya. Contohnya ini B sama dengan X adalah bilangan genap antara 1 dan 10. Jadi B ini adalah B adalah bilangan genap antara 1 dan 10. Nah, kemudian ini berguna ketika anggota tidak bisa atau sulit disebut satu persatu seperti itu. Kemudian ada operasi himpunan. Nah, operasi himpunan ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama disebut dengan gabungan atau union. Nah, gabungan ini ada gabungan himpunan A dan B yang dilambangkan A, kemudian kayak U, terus B. Nah, gabungan ini itu berisi tentang semua elemen yang ada di A atau B atau keduanya. Jadi yaitu sifatnya menyeluruh. Kemudian irisan. Nah, irisan ini atau disebut dengan intersection. Nah, irisan himpunan A dan B ini nanti simbolnya itu A kayak N dan kemudian B. Nah, terdiri dari elemen yang ada di kedua himpunan secara bersamaan, tapi ini masih di bawahnya dari gabungan. Kemudian yang kedua ada selisih dan komplement. Nah, selisih himpunan A dan B, A sama dengan B, ini berisi elemen A yang tidak ada di B. Ingat, A yang tidak ada di B. Nah, komplement himpunan ini itu berisi elemen di luar himpunan tertentu terhadap himpunan semesta. Seperti itu. Nah, contoh soal operasi himpunan dan penyelesaian. Nah, soal ini diberikan himpunan A. A itu berisi angka 1, 2, 3, 4 dan kemudian B. B ini isinya angka 3, 4, 5, 6. Nah, tentukan U, A, B, dan AB. Berarti dia menggunakan gabungan dan irisan. Nah, kemudian penyelesaiannya ini A, U, B berarti dia digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena penggabungan semua elemen kedua himpunan. Nah, ketika ini berarti masuknya ke union. Kemudian kalau ke irisan berarti A yaitu hanya diambil 3 dan 4 karena elemen ini yang sama pada keduanya. Jadi kan bisa dilihat himpunan A itu kan ada 3, 4 dan B ini juga ada angka 3, 4. Sehingga ketika mau diambil yang A yang angkanya itu sama berarti yang diambil adalah 3 dan 4.
Nah, kemudian sistem bilangan. Nah, bilangan ini kan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, bilangan ini kan tadi yang sudah saya sebutkan, bilangan yang disimbolkan dengan angka. Nah, kemudian jenis bilangannya. Nah, bilangan ini nanti kalau di garis lurus itu akan dibagi menjadi dua, yaitu nyata dan khayal. Kemudian nyata ini akan ditarik lagi, dibagi menjadi dua lagi, yaitu rasional dan irasional. Kemudian nanti rasional ini nanti akan dipecah lagi menjadi dua, yaitu bulat kemudian pecahan. Nah, bulat ini nanti akan dipecah lagi teman-teman, yaitu bilangan asli, kemudian bilangan cacah dan bilangan prima. Seperti itu. Nah, operasi bilangan penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, ini nantinya memiliki sebuah caranya sendiri-sendiri, yaitu ketika penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi dasar matematika yang menggabungkan dan mengurangi nilai ini dapat dilakukan pada bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Seperti contoh penjumlahan 5 tambah 3 itu nanti hasilnya 8. Kalau contoh pengurangan ya seperti 10 kurangi 4 hasilnya 6. Itu kalau operasi bilangan, penjumlahan, dan pengurangan. Ketika perkalian dan pembagian, nah perkalian ini kan adalah penambahan berulang, sedangkan pembagian ini adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jadi dia berarti pengurangan yang secara berulang. Nah, contoh ketika perkalian yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Ketika pembagian nanti berarti 12 bagi 4 itu hasilnya 3. Seperti dia ini kayak diulang-ulang loh pembagiannya. Seperti itu. Kemudian ada logaritma. Nah, logaritma ini adalah operasi matematika yang merupakan inverse dari perpangkatan. Nah, logaritma ini membantu kita untuk mencari nilai eksponen pada suatu bilangan basis yang menghasilkan angka tertentu. Nah, konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, fisika, dan statistika. Nah, bentuk dari logaritma itu ada banyak, teman-teman. Nah, yang pertama ada bentuk pangkat. Nah, contoh 23 sama dengan 8, yang dimana 2 adalah basis dan 3 adalah eksponen. Kemudian yang kedua ada bentuk akar. Nah, contoh akar dari 9 itu berapa? Akar dari 9 itu adalah 3. Nah, akar kuadrat dari 9 adalah 3 karena 39 itu 32 itu adalah 9. Seperti itu. Kemudian bentuk logaritma yaitu contohnya adalah log 28 sama dengan 3 karena 23 itu 8. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.